Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita lanjutkan materi tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 diatur di PMK 34 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 110 tahun 2018. Jadi kalian tetap harus membaca PMK-nya ya, jangan mengandalkan slide ini. Memungut PPh pasal 22 adalah ini dia, ada 11 semuanya. Dan bisa dibaca ya di PMK-nya dan di slide-nya siapa aja sebagai pemungutnya. Karena ini sudah dipelajari di semester lalu, seharusnya kalian hanya untuk merefresh saja. Objek pemungutan dari Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea Cukai adalah atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dengan perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Oke, sudah ya. Saya ulang ya, berarti yang non-objek adalah impor ya karena tidak terutang pajak penghasilan tapi melalui mekanisme SKB atau impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau PPN-nya. Atau dikenakan tarif biaya masuk sebesar 0% atau tidak dipungut PPN. Jadi kalau PPN impornya 0, biasanya PPh 22-nya juga 0. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Jadi misalnya kayak maklon dari luar negeri masukin barang untuk dikerjakan di sini, kemudian diserahkan kembali. Itu juga termasuk impor kembali, reimpor. Ya. Tarif pemungutannya jangan lupa masih ingat nggak 10%, kalau barang yang dalam lampiran 1, lampiran 2 7,5%. Biasanya yang paling normal adalah yang tanpa api ya 7,5%, dengan api adalah 2,5%. Ini harus paling sering keluar. Jarang yang lain-lainnya. Ini. Tarif pemungutan Bank Devisa ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang. Contohnya akan WIP yang terikat dalam perjanjian kerjasama 1,5%. Jadi PPh 22 satu-satunya ekspor yang dikenakan PPh 22 adalah komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Tapi berdasarkan ada pos tarifnya nih di sini. DPP-nya nilai impor adalah CIF ditambah biaya masuk dan pungutan lainnya. Saya ingatkan kembali ini di sini nilai ekspor adalah nilai free on board-nya, FOB-nya berapa. Jadi Mas harus ingat ya, nilai impor adalah CIF ditambah biaya masuk dan pungutan lainnya. Tidak termasuk transportasi dari pelabuhan ke gudangnya wajib pajak. Jadi hanya sampai dengan pelabuhan. Termasuk sewa gudang di pelabuhan itu termasuk harga impor ya. Oke. Ilustrasi, PT Sumber Rejeki melakukan transaksi jual beli dengan Star Wars Ltd di United Kingdom atas sebuah mesin kemasan tanpa menggunakan api. Nilai kontrak diketahui 10.000 US dollar berdasarkan ketentuan FOB shipping point. PT Sumber Rejeki mengasuransikan pengiriman tersebut dengan premi 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan 1.500 US dollar. Adapun biaya masuk dan pungutan lainnya adalah masing-masing senilai 20% dan 7 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah 14,5, sedangkan BI 14.000 per US dollar. Berapa nilai impor dan PPh 22 impor dipungut atas transaksi tersebut? Ya, siapa yang bisa jawab duluan? Saya tandain di sini. Ada yang bisa jawab duluan? Dihitung ya teman-teman berapa PPh 22-nya. Ini mumpung di depan komputer kan ada Excel. Manfaatkan Excel-nya.
Kalau yang pakai handphone agak sulit. Ada yang bisa jawab sudah? Ada yang bisa jawab? Mailul, ada? Iya, Pak. Iya, Mailul berapa? Sudah dihitung? Nggak apa-apa, salah juga. Kalau di sini salah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sudah usaha. Ada yang bisa bantu, teman-teman? Mau coba jawab, Pak. Audrey, berapa? Tapi saya lupa, Pak. Nggak ingat-ingat banget cara ngitungnya. Nggak apa-apa, kan namanya udah nyoba. Berapa? PPh-nya 19.556.000. Oke, kita buktikan. Jawabannya nggak ada ya? Saya sudah bikin jawabannya. Berapa? 19.556.000. Mana aja yang kamu ambil? Oh. Nilainya 10.000, ya. Ditambah preminya. Ditambah premi berarti 1.000, ya. 11.000 ditambah 1.500. Ya. Jadi 12.500, terus dikali 20%. Semuanya ya dijumlah dulu, baru CIF-nya dijumlah dulu, baru dikali Ya, persen. kurs. Baru Iya, ditambah. terus. Iya. Tuh, berapa jadi nilainya? Jadi, bentar Pak. Tadi berapa ya? Tadi 19 berapa? 19.556.000. Ada yang sama jawabannya sama Audrey? Tapi saya masukin pungutan lainnya Pak buat ngitung PPh-nya. Harusnya dimasukin enggak? 7 juta dimasukin. Jadi Oh, iya. teman-teman ya, 10 ditambah 10%-nya jadi 11, 11 ditambah 1.500, 12,5. Berarti 12,5 dikali 20% dimasukin 2 juta. ditambah 2,5 juta. gitu. Ya, cara ngitungnya gitu, ya. Dan yang dipakai adalah kurs MenQ. Betul, kalau cara ngitungnya begitu kan tadi Audrey? Harusnya iya Pak. Tapi nggak tahu kalau salah itu. Kalau kamu pakai apa? Pakai Excel ngitungnya? Nggak pakai HP Pak. Oh, pakai HP ya. Itu mesti kalau nilai segitu benar. Ada lagi yang lain, Dava gimana? Kalau Dava, ada Dava? Ada, Pak. Dava sama nggak hasilnya? Kok beda ya, Pak? Beda ya? Mungkin aku salah Iya. hitung. Dava coba share screen, saya stop dulu. Langsung aja, Pak. Iya, Pak ya. Di PPT tadi. Aja dilihat, kamu di Excel bukan ngerjainnya? Enggak, Pak. Saya di HP, Pak. Ini. Iya. Oh, hitungnya gitu. Coba lagi, siapa lagi? Dava berapa dapatnya? Saya PPh dua-duanya 5.600.000, Pak. Oke, saya 5.600.000-an. Oke.
Cost-nya berapa? 10 ya? 10.000 ya. Kemudian insurannya 10% ya. Transport 1.500 ya transport ya. Nanti saya share hitungan saya. Oke. Pak, yang tadi salah hitung. Salah hitung ya. Saya nemunya jadinya 16 jutaan, Pak, Mas. Hah? 16 juta? Oke. Iya, masih banyak banget tapi. Buktinya sebentar. Rp11.500. Oke ya. Kalian juga sama sambil mastiin ya hitungannya ya. Ini tanpa menggunakan api ya berarti ya. Tarifnya berapa tanpa menggunakan api? 7,5 Pak. Ya. Mestinya totalnya adalah 16.837.500. Dapat berapa tadi dapat? Saya tadi yang api Pak. Ternyata non api sama Pak, udah sama Pak. Salah ya? Oh ya udah. Ini saya share ya hitungannya teman-teman. Jadi cost-nya 10.000, insurannya 10% kan ya, 1.000, transportnya 1.500. Jadi CIF-nya 12.500. Biayanya ini dia dikali berapa? 20% ya? 2.500. Total 15.000, baru dikali kurs 14.500 dapat rupiahnya. Kemudian tambah pungutan lainnya 7 juta, jadi 224.500. PPh dua-duanya 7,5% dikali 224.500. Jadi 16.837.500. Cahaya benar Cahaya? Iya Pak, sama jawabannya. Oh ya. Iya. Ya. Ntar kalau bisa itu dilihat lagi di rekaman, karena ada direkam yang nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Ya seperti itu ya, jangan sampai lupa. Makanya kayaknya perlu saya ulang, kayaknya kalian sudah lupa deh yang semester lalu, makanya perlu diulang lagi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bendahara. Bendaharawan dan badan usaha tertentu. Atas pembelian barang oleh bendaharawan dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebesar 1,5%. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi pembelian oleh bendaharawan dan pembelian barang dan atau bahan-bahan tertentu untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Non-objek kalau belum nyampe 2 juta dan bukan nilai yang dipecah-pecah. Kemudian pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, dia paling banyak 10 juta, tidak termasuk PPN, dan juga pembayaran untuk, sebentar. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar BBM, BBG, pelumas, dan benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.
Jadi untuk pembayaran ini, bendaharawan dan badan usaha tertentu tidak perlu memungut. Karena waktu itu ada pertanyaan ketika saya sosialisasi di Asmat, karena di Asmat nggak ada Pertamina ya, nggak ada pom bensin, jadi nggak mungkin dia beli di pom bensin. Gitu. Jadi dia belinya oleh ke pihak swasta gitu, dirijenan. Dia nanya, Pak itu terutang PPh pasal 22 nggak? Alif, ada Alif? Iya, Pak. Alif kira-kira terutang PPh pasal 22 nggak kalau ada yang nanya seperti itu? Dia beli BBM-nya di ngecer gitu, di apa? Melalui dirijen. Itu terutang PPh pasal 22 nggak? Kalau menurut pendapat saya pribadi, enggak, Pak. Kenapa? Soalnya itu belinya di kayak pinggir jalan gitu, Pak. Apa bagaimana, Pak? Ya, dia ngebelinya di tukang eceran gitu. Bukan di pom bensin atau apalagi Pertamina, nggak mungkin. Nggak ada di sana. Nggak ada pinggir jalan di sana, semua kalau kalian lihat Asmat itu semua di atas rawa, jadi nggak ada yang menyentuh tanah, semua kota di atas rawa. Jadi dia itu masukin juga melalui kapal dan itu yang dijual ya eceran gitu aja. Gimana, Alif? Yang menurut kamu? Tadi menurut kamu tidak terutang apa terutang nih jadinya? Dipungut apa tidak dipungut? Saya masih bingung sih, Pak. Tapi mungkin tidak dipungut, Pak. Tidak dipungut, ya. Oke, masih bingung, nggak apa-apa. Yang penting sudah dijawab. Ya, yang jawabannya benar tidak dipungut karena apa? Kita hanya melihat ini, dia tetap beli BBM. Ke siapapun nggak disebutkan di aturannya. Yang penting dia beli BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos, ini beli ke siapa nggak diatur. Jadi walaupun belinya di eceran, ini tetap tidak dipotong PPh pasal, tidak dipungut PPh pasal 22. Soal istilahnya dipungut ya kalau untuk 22. Ya benar ya Alif ya, seperti itu. Keempat, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Jadi dana BOS sekarang sudah tidak terutang PPh pasal 22 untuk pembelian barangnya. Pembelian gabah dan atau beras oleh bendahara pemerintah, termasuk kuasa pengguna anggaran pejabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA dan bendahara pengeluaran. Jadi pembelian gabah dan atau beras juga tidak bukan objek pemungutan PPh pasal 22. Ada pertanyaan di sini teman-teman? Ingin bertanya, Pak. Ya, Relis. Ya. Berarti Pak untuk yang nomor 3 itu untuk semuanya, bukan hanya untuk bendaharawan sama pemungut lain kayak BUMN gitu Pak? Enggak, ini kan yang dalam rangka bendaharawan dan badan usaha tertentu nih. Ingat di sini. Bendaharawan dan badan usaha tertentu dia nggak mungut dua-dua kalau untuk pembayaran ini. Gitu, Relis. Kalau Pertamina lain lagi ceritanya. Ya, ini dalam rangka bendahara dan badan usaha tertentu yang sebagai subjek pemungutnya. Gitu. Tadi kan subjek pemungutnya pertama Bank Devisa dan Bea Cukai. Sekarang subjeknya pemungutnya bendaharawan dan badan usaha tertentu. Berarti yang nggak dipungut adalah yang ini, transaksi ini, Felis. Jelas? Jelas Pak. Oke, tadi setelah Felis siapa tadi? Ya, Pak. Iya. Mas Khairul. Iya. Izin bertanya yang tadi Pak, bukan merupakan pembayaran yang dipecah itu tadi contohnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau biasanya kalau ini karena dia tidak diatur ya, emang ini salahnya undang-undang, apa peraturan nggak diatur nih, pecahnya ini seperti apa. Tapi biasanya kalau saya dulu sebagai AR atau sebagai kepala seksi pengawasan, itu biasanya saya dalam 1 bulan. Jadi transaksi dalam 1 bulan, itu misalnya dia pecah-pecah, misalnya dia beli supaya nggak kena pajak, dia beli 500.000, kemudian 500.000, 500.000, tapi dalam 1 bulan ini udah lebih dari 2 juta. Kalau saya langsung saya tagih. Gitu. Apabila dalam 1 bulan ada pengeluaran sebesar lebih dari 2 juta, berarti itu objek pemungutan.
Karena ini SPT massa, jadi hitungan saya tetap massa gitu. Clear dulu ya. Jadi kalau Berarti dalam 1 bulan itu terdapat suatu transaksi yang beberapa transaksi tapi barangnya sama gitu Pak. betul sekali. Dan orangnya pun sama, beli di tempat yang sama. Kalau di tempat yang beda kan udah jelas beda lagi. Kalau ini tempat yang sama dengan barang yang sama dalam 1 bulan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Bagus, itu tadi pertanyaannya. Emang itu dia kenyataannya di lapangan agak dispute. Gimana itu yang dipecah-pecah. Karena kemungkinan besar kalian ke Pemda ya, teman-teman ya. Ini sangat penting nih buat kalian. Gitu. Ini dipungut apa tidak dipungut. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Teman-teman jangan takut bertanya sama saya. Saya kalau bertanya itu tenang aja, santai aja. Gitu. Karena justru kalau nanya itu kita justru ngerti apa sih sebenarnya yang dimaksudnya, nggak usah malu-malu gitu. Kalau jaringannya jelek masih bisa lewat chat gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya, CP Gundala mengirimkan tagihan ke Pemprov Banten atas pengadaan barang sebesar 440 juta termasuk PPN. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut atas transaksi tersebut? Ya, dihitung teman-teman. Berapa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab duluan? Rp6 juta, Pak. Saya mau jawab, Pak. Dapat satu lagi, siapa yang tadi? Dapat jawab, nggak apa-apa. Siapa tadi yang mau jawab lagi? Pembanding? Saprina ya? Saya, ya. Iya. Berapa? Berapa Saprina? Jadinya berapa? Jadinya 6 juta, Pak. Berarti sama dapat. Dan jawabannya benar ya. Jadi 4.400.000 dikurangi dulu PPN-nya, jadi 400 juta dikali 1,5%, 6 juta. Oke, ya. Benar dua-duanya, Dava dan Saprina benar. Oke. Sekarang badan tertentu, industri tertentu. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Berarti industri-industri ini yang kena. Kalau penjualan semua jenis semen 0,25, penjualan kertas 0,1, penjualan baja 0,3, ini yang biasa salah kalian di tarif-tarif ini nih. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45. Penjualan semua jenis obat berarti farmasi 0,3. Kalau semen 0,25, kertas 0,1, industri baja berarti 0,3, industri otomotif 0,45, industri farmasi 0,3. Nah, ini dia ATPM nih. Atas penjualan kendaraan motor di dalam negeri oleh ATPM, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Termasuk alat berat. Sebesar 0,45 dari DPP PPN. Jadi selain industri otomotif, yang dikenakan juga atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM. ATPM, agen tunggal pemegang merek, itu dikenakan juga. Agen pemegang merek juga dikenakan. Dan importir umum kendaraan bermotor. Jadi ini siapa nih? Berarti importir ya, kalau misalnya dia beli kendaraannya impor, kemudian dia jual, itu berarti 0,45. Dia harus mengut PPh pasal 22. Ada yang ditanyakan di sini? Izin tanya, Pak. Misal di soal nanti cuma dikasih tahu dealer gitu, Pak. Nggak ada ATPM dan kawan-kawan, itu dianggap apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh kamu bilang aja itu ATPM, nggak masalah. Langsung 0,45 itu PPh pasal 22. Seperti soal kemarin kan, Dava? Ya, itu dianggap Ya, Pak. ATPM. Gitu. Agen tunggal pemegang merek. Dealer itu biasanya ATPM.
Ya. Makasih Pak. Iya. Pak, Sekarang dealer-dealer itu non ATPM. Ada lagi? Pak, kalau misalnya yang importer umum kendaraan bermotor itu berarti dia dikenain pajak atas impor sama PPh 22 impor sama ini juga Pak, atau salah satu aja? Dia kan waktu impor kena PPh 22 dipungut oleh si bea cukai. Sekarang dia yang mungut. Dia mungut. Jadi yang kena sebenarnya pajaknya siapa? Yang gitu, Elis, ya, bukan dia. Gitu. Waktu dia dipungut oleh si bea cukai, dia yang kena dia. Tapi pas dia ngejual, dia mungut, yang kena adalah pembelinya. Gitu, Felis. Ya. Ngerti maksudnya? Felis? Iya Pak, ngerti Pak. Enggak, kirain diam aja masih bingung gitu. Kalau Felis salah satu yang nilainya tinggi, mestinya ngerti nih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, seperti tanya nih. Penerapan PPh 2 misalkan transaksi penjualan barang otomotif oleh badan usaha industri otomotif kepada BUMN. Maka yang menjadi pemungutnya di sini apakah badan usaha industri tersebut atau BUMN. Lalu penerapan tarifnya apakah memakai 1,5 karena pengurangan atau tarif 0,45. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwa jika badan usaha industri otomotif itu akan dikenakan tarif 0,45, apakah menjual kepada distributor apabila menjual kepada distributor, bagaimana pelaporan jika menjadi distributor atau BUMN itu sendiri? Apakah menjadi 2 kali pengenaan PPh 2 itu dipungut oleh badan usaha industri otomotif dan dipungut oleh BUMN sebagai distributor dalam negeri? Jadi ini yang dimenangkan adalah badan usaha industrinya dulu. Jadi badan yang jawaban pertama adalah 0,45. Dan kedua nggak ada BUMN yang jadi dealer ini, ATPM. Jadi nggak ada yang jadi ATPM. Jadi kalau ada yang ngeluarin soal seperti itu, soalnya yang salah, nanti ke jawaban kalian saya benerin. Distributor otomotif kan ini? Nggak ada distributor otomotif, itu BUMN. Ya seperti itu Sony ya. Jadi nggak 2 kali, salah satu aja. Jadi yang dimenangkan pasti industrinya dulu. Karena dia kan pungutan kalau dia emang nggak sebagai pemungut. Kalau misalnya si ATPM sebagai pemungut, maka dia duluan. Ya, seperti itu, Sony. Sudah jelas, Sony? Jadi pakai tarif yang pemungut 0,45. Ada lagi? Halo. Dengeran nggak Pak? Saya ketik aja deh Pak. Sambil nunggu Ripko, iya nggak apa-apa. Ada Pak, lagi? izin saya Pak. Ya. Kan ini objek pemungutannya penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri ya Pak. Terus kalau misalnya dia juga tergolong sangat mewah, dua-dua, jadi pakai tarif yang mana ya Pak? Apa dua-duanya ini kena pungut dua jenis gimana? itu atau gimana? Dan Lalu dengeran loh itu Pak. kan kejual ke dalam negeri. Kalau barang mewah bukannya dari impor. Coba nanti kita lihat dah. Bahwa kalau yang barang mewah itu kan atas impornya, ini kan atas penjualan dalam negerinya. Nggak mungkin double dong, beda pasti. Gitu. Masa akan bentrok gitu, nggak mungkin dong. Ya kan? Kalau impor kan impor atas barang mewah kena PPh pasal 22 kan. Coba ntar kita lihat lagi ya. Kalau misalnya mobil kayaknya tidak termasuk deh. Saya kayaknya nggak ada 22 atas otomotif gitu. Atas barang mewah nggak ada gitu. Karena dia tidak termasuk barang PPNBM-nya. Nanti kita lihat ya di PPNBM-nya. Itu dia bisa bentrok apa enggak. Kemudian Jelinda nanya, untuk pembelian barang oleh bendahara ada 2 mekanisme pemungutan PPh 22, tanggal penyetoran berbeda, mekanisme UP dan LS. Apakah yang dimaksud dengan LS itu, dan yang pembayaran melalui KPPN dan UP pembayaran oleh bendahara pengeluaran Pak. Terima kasih. Jadi nggak masalah mau pakai UP atau LS, dia tetap kapan saat terutangnya. Saat terutangnya adalah saat kita bayarkan. Kita pungut adalah saat kita bayarkan. Misalnya yang bayar adalah KPPN, berarti yang mungut adalah KPPN. Gitu. Tapi kalau KPPN bayar melalui kita,
ya kita tetap sebagai pemungut bendaharanya gitu. Ya. Tapi kalau UP dan LS tetap yang mungut kayaknya sih bendahara kantor. Dulu yang tetap itu adalah bendahara kantor. Yang mungut SSP-nya. Iko, untuk kendaraan bermotor listrik juga sama dikenai PPh 0,45 Pak. Terima kasih. Ya pokoknya selama memenuhi kriteria ini dia tetap dipungut 0,45 gitu. Jadi tetap kita ini batasannya ini dia. Atas penjualan kendaraan motor di dalam negeri oleh ATPM, APM, importir umum kendaraan bermotor. Jadi kita ini batasannya. Jadi apapun yang dijual itu termasuk kendaraan bermotor. Listrik kendaraan bermotor enggak, kalau misalnya dia tidak termasuk kendaraan bermotor, ya itu tidak masuk gitu. Tapi kan itu adalah kendaraan bermotor, ada motornya, walaupun dijalani oleh listrik. Ya, Ripko, seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Pak, ingin bertanya untuk penjualan, kan ada PPh pasal 2 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, itu kan pas diimpor ke Indonesia kan bakal dapat PPNBM. PPNBM itu termasuk sebagai DPP-nya untuk PPh pasal 22-nya itu enggak, Pak, untuk penjualan? Kalau dijual lagi? Iya. Ya, termasuk. Di luar PPNBM berarti, Pak? Ya, betul. Itu karena cost PPNBM itu. Ya. Karena dia hanya dikenakan sampai level itu dan masuk ke harga cost. Beda dengan PPN. Gitu satunya. Ya, jadi termasuk PPNBM kalau dia jual lagi. Berarti cuma CIF-nya di luar PPN sama PPNBM. Ya, kalau CIF ya, kalau yang untuk CIF itu ngitung untuk ngitung impornya ya, tapi ketika dia jual lagi, maka BPNBM termasuk di dalam harganya. Yang PPN enggak. Oh, berarti PPNBM-nya masuk jadi DPP untuk ngitung PPh 22-nya. Kalau dijual, iya kalau untuk di penyerahan dalam negeri, ya. Oh ya, Pak. Oke, jelas ya Sabrina ya. Terima kasih, Pak. Karena PPNBM itu cost, jadi dia hanya satu level karena di level importir atau di level pabrikan. Nggak mungkin dong pabrikan itu ngimpor dia langsung tanpa dia olah dia jual lagi. Itu namanya bukan pabrikan, namanya distributor, udah nggak kena. Yang kena itu benar-benar dari pabrikan. Sehingga karena nggak kena, dia termasuk di dalam harganya. Sehingga itu termasuk, kalau dia jual ada PPN-nya, ya termasuk dalam PPN-nya itu harga PPNBM. Nggak dikeluarin lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, makin seru. Emang ini dia nih yang bakal sering akan ada dikombinasikan seperti soal ujian kemarin ya, UAS ya, dikombinasikan. Tapi itu banyak kalau yang saya dosennya yang ngajar, itu banyak yang salah soal. Itu banyak yang saya benerin. Karena ada yang nggak mungkin gitu di business as usual hal itu terjadi. Jadi sebanyak yang saya benerin. Jadi nggak mau saya itu soal itu mengada-ada gitu. Di nyatanya nggak eksis. Saya nggak suka kita kasih soal yang nggak eksis gitu di dunia nyata. Jadi kalau ada itu soal keluar, saya benerin. Gitu. Oke, jelas teman-teman? Jadi kalau misalnya ada nanti soal ujiannya yang mengada-ada, saya pastikan saya benerin. Gitu. Tapi kalau yang kemarin benar semua itu bisa kejadian di dunia nyata yang 21. Nggak. Makanya yang nulis kalian yang mengawang-awang itu bonusnya yang saya bilang, wah ini mengkoreksi formalnya saya kasih bonus. Oke, saya lanjutkan. Sekarang produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas. Jadi ingat sini adalah subjeknya yang mungut produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas. Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh mereka adalah sebagai berikut. Kalau BBM 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN. Untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU umum. Jadi kalau dia ngejual ke SPBU umum, maka dia dikenakan 0,25 yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina. Jadi atau anak perusahaan Pertamina. Jadi kalau Pertamina ngejual ke SPBU, ini sudah Pertamina mungut 0,25%. Berarti Pertamina merupakan produsen atau anak perusahaan Pertamina.
0,3 dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun sama SPBU yang menjual BBM yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Jadi SPBU seperti Shell, apalagi yang bukan Pertamina, itu biasanya dia 0,3. Kemudian 0,3 dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud kepada A dan B. Jadi kalau bukan ke SPBU juga dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain yang dimaksud pada huruf A dan B. Berarti bukan SPBU ya. Ini ya, untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud A dan B. Jadi selain SPBU tarifnya adalah 0,3%. Kemudian BBG sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Pelumas 0,3 dari penjualan tidak termasuk PPN juga. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, ada pertanyaan nih. Zahra 37. Oke. Anak perusahaan Pertamina itu nanti ada list yang perlu dihafalkan atau sudah diberitahu di soalnya Pak? Terima kasih. Biasanya sudah dikasih tahu, ini adalah anak perusahaan Pertamina. Nggak mungkin kalian ngapalin anak perusahaan Pertamina, saya juga nggak hafal apa aja. Gitu ya. Jadi nggak usah dihafalkan. Gitu. Biasanya dikasih tahu. Oke, ada lagi? Jadi ini ya tarif-tarifnya 0,25 kalau ke SPBU umum yang dijual oleh Pertamina, kalau yang ngejual bukan Pertamina, ke SPBU 0,3 berarti sama kalau dia dibeli sama yang bukan SPBU. Oke. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Sabrina. Kan ada yang sifatnya itu final, ada yang nggak final. Habis itu nanti kalau misalnya untuk pengisian SPT-nya itu perlakuannya gimana ya, Pak? Nanti tempatnya, yang final apa enggak. Dia dua-dua tetap dilaporin dua-dua, tapi dia final. Jadi perhitungannya dibedain gitu, Pak? Dipotongnya juga beda. Nanti kita belajar ISPT. Pertemuan besok kita belajar ISPT. Nanti kita latihan ISPT sekali. Ini kan kita belum pernah ISPT, jadi saya biar kalian tahu gimana cara nginstal ISPT dan ngisi ISPT. Ada dua-dua yang paling simpel. Nanti kita akan coba dua-dua gitu, Sabrina ya. Ya, Pak. Untuk final ini nanti dia ada sendiri gitu. Ini di sini nih, objek pemungutan atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Penyalur termasuk SPBU enggak? Termasuk, Pak. Iya, termasuk. Berarti dia final. Karena ini dulu nih, saya pernah dulu waktu di Pandeglang, KPP Pratama Pandeglang gitu, SPBU itu dulu dia yang mungut. Dua-duanya, tapi karena banyak yang yang nggak benar laporannya, akhirnya diserahin ke Pertamina, diambil Pertamina. Dan sekarang final. Kalau dulu nggak final, sekarang final sifatnya. Jadi SPBU itu udah, kalau ngeliat SPBU berarti dia penghasilannya sudah final, sudah diambil Pertamina, dipungut oleh Pertamina. Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, BBM, BBG, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Oke, sudah jelas teman-teman di sini? Ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan ya. Lainnya ada objek pemungutan atas pembelian bahan-bahan apa? Ya? Ada suara? Oh, bukan pertanyaan. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Jadi pembelian ya oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25 dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Contohnya adalah dulu saya di Merauke itu ada perusahaan CPO, pengolahan CPO, dia membeli hasil TBS-nya, tandan buah segarnya sawit dari perusahaan lain. Nah, perusahaan lain, sehingga perusahaan lain itu dipungut PPh 22 sebesar 0,25% atas hasil pertaniannya.
perkebunan, kebun kelapa sawit. Jadi hasil kebun kelapa sawit dibeli oleh pabrik CPO, itu dikenakan 0,25. Atas pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang IUP oleh industri atau badan sebesar 1,5%. Untuk pembelian minyak tadi, apakah hanya untuk SPBU milik Pertamina atau juga untuk SPBU milik swasta, Pak? Ini semuanya. Tadi nggak disebutin kan, di sini adalah milik Pertamina. Pokoknya kepada penyalur atau agen. Yang final ini ya. Jadi bukan hanya milik Pertamina. Ini adalah tarifnya ini dia. Yang di sini kita menentukan belinya dari siapa. Gitu. Kalau yang ngejual Pertamina, Pertamina potong 0,25 kalau dia ngejual ke SPBU. Mau SPBU-nya Pertamina, SPBU non Pertamina, dia tetap dia pungut adalah 0,25. Tapi kalau yang ngejual bukan Pertamina, dia 0,3. Kalau ini 0,3 adalah yang belinya bukan SPBU. Gitu. Itu baik yang ngejual Pertamina maupun non Pertamina adalah 0,3. Sedangkan yang final ini adalah semuanya nih, penyalur atau agen yang dibeli dari produsen, importir, BBG dan pelumas. Gitu. Ya. Oke, sudah jelas? Yes, oke. Yang ini yang IUP tadi ya. Jadi kalau gampang ini usaha perkebunan, pertanian, pertambangan, industri beli langsung dari para pengumpul itu dikenakan PPh 22. Kalau perkebunan urusannya perkebunan pertanian 0,25, kalau pertambangan 1,5. Terhadap emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan sebesar 0,45 dari harga jual emas batangan. Berarti siapa antam ya biasanya ya. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan sebesar 0,45. Antam siapa lagi? Udah saya lupa tuh ada lagi tuh yang ngejual emas batangan tuh. Yang tadi yang paling terkenal adalah Antam biasanya. Selain yang sudah disebutkan ada juga non-objek pemungutan yaitu pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik, bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian yang paling banyak adalah 20 juta. Oleh Badan Usaha Industri Eksportir melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, melalui proses industri manufaktur paling banyak 20 juta. Pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam dari badan orang pribadi dengan IUP, pertamina telah dipungut PPh 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Impor emas batangan yang akan diproses melalui menghasilkan perhiasan emas melalui SKB, bermotor, pedagang eceran, lalu pembelian BBM oleh pedagang eceran dari SPBU dikenai PPh 22 juga tidak Pak? Atau cuma dikenai dari Pertamina ke SPBU-nya aja? Nggak pernah ada SPBU itu mengut 22. Nggak dikenakan 22 ya. Yang dikenakan adalah yang ngejual ke SPBU-nya aja. Ya. Jadi tidak dikenakan 22. Kalau SPBU ngejual ke pedagang eceran tidak dikenakan 22. Oke? Jelas ya? Jeli ya. Penjualan emas batangan, penjualan emas batangan pada BI, kalau pada BI enggak. Pembelian gabah oleh Bulog, pembelian bahan pangan pokok oleh Bulog. Jadi kalau dia tidak punya NPWP, kalau potput pasti ingat 100%. Tapi ingat teman-teman ya, 26 nggak ada sanksi 100%. 4 ayat 2 final nggak ada sanksi 100%. Kemarin teman-teman yang Travis dikenakan 26-nya udah benar. Ditambah sanksi. Karena dia tidak punya NPWP. Jelas lah orang luar negeri masa punya NPWP. Masa dikali lagi penambahan tarif. Ya, jadi logikanya gitu teman-teman. Jelas ini adalah PP luar negeri, PP pasal 26. Masa ada lagi? Emang ada yang 26 di punya NPWP? Kan nggak ada. Gitu. Ya, ini juga gitu ingat. Jadi kalau potput 100%. Kalau 26 dan 4 ayat 2 nggak ada sanksi. Ya, ingat. Ya, besarnya pungutan PPh pasal 22 berdasarkan tarif
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Ingat ya, dibulatkan ya. Jadi misalnya PPh 22-nya Rp125.200, maka dibulatkan jadi Rp125.000. Saat terutangnya atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak masuk dalam pengecualian dari pungutan PPh 22, saat terutang dilunasinya saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Jadi PIB-nya selesai, itu saatnya terutang 22. Jadi dasar pembayaran PPh 22 impor adalah PIB tersebut. Sebenarnya di sini berdasarkan PIB pajak saat pembayaran biaya masuk ini PIB-nya sudah ada. Begitu juga kalau yang ditunda. Ditunda juga sama. Jadi dilengkap dulu baru dibayar. Ekspor komoditas tambang batu bara bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor PIB-nya. Kalau bendaharaan pemerintah terutang dipungut pada saat pembayaran. Ingat, PPh 22 bendahara dibayar pada saat pembayaran. Betul, yang dua-dua final pun tidak ada sanksinya, gitu, ya, teman-teman. Karena ini bersifat final. Jadi yang bersifat final tidak ada sanksi kenaikan, oke? Berarti tadi yang ngejual mana ke SPBU itu sudah final, ya. Jangan dikali lagi sanksi. Kalau dua-dua industri otomotif, penjualan emas terutang dipungut pada saat penjualan, BBM, BBG dipungut saat penerbitan delivery order, DO. Jadi DO-nya keluar, itu harus dibayar dua-duanya. Hasil hutan kebun adalah pada saat pembelian. Oke. Cara pelunasannya, importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi. Jadi kalau impor, importirnya bisa bayar langsung atau melalui DJBC. Memungut PPh 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara dan lain-lain, yang di cara penyetorannya oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara. Kalau ini teknisnya ya teman-teman, kalau teknisnya kalian bisa baca ini gimana. Yang paling sering itu karena yang tadi saya bilang, kalian banyak materialnya sendiri masih belum ngeh. Nah ini sekarang PPh 22 atas BP Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi bukan mewah, sangat mewah. Kategori barangnya, pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Rumah beserta tanahnya, nilainya 30M, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kondominium 30 miliar, atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah dengan kapasitas silinder 3000 cc. Nah ini yang ditanyakan tadi ya, ini dikenakan di ATPM atau dikenakan oleh penjualannya. Pakai yang mana tarifnya? Gitu kan? Tarif dua-dua barang mewah kah? Jadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi syaratnya adalah badan. Ya. Jadi kalau di ATPM pakai yang mana Pak? Pakai yang ini, barang sangat mewah, atau dia pakai yang ATPM. Berapa? 0,45. Nanti kita lihat tarifnya di sini ya. Kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Ada nggak larangan PPh 22 hanya dikenakan sekali? Saya tanyakan. Itu nggak ada ya teman-teman. Jadi dia terutang juga sebagai ATPM-nya, terutang juga karena barang mewah. Jadi dia bisa dikenakan 2 kali nih. Kalau misalnya dia ngejual ATPM nih. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini bisa dikenakan 2 kali kalau dia ATPM.
Rekening tunggal pemegang merek bisa kena 2 kali nih, karena barang mewahnya, karena juga dia ATPM-nya. Pak, izin bertanya. Ya, Pak Nisya. Kalau misalnya dia itu objek yang tergolong mewah untuk tanah dan bangunan itu kan kena PPh pasal 22 barang sangat mewah. Terus kan kalau nggak salah itu juga termasuk objek PPh final, Pak. Nah, itu gimana? Jadi dia dua-duanya kena. Ini kan yang kena dua-dua kan yang dipungut adalah yang membeli, ya kan? Sedangkan yang finalnya sendiri adalah yang ngejual. Jadi beda subjeknya yang dikenakan, Wanisya. Gitu. Kan kalau atas yang ini kan kita mungut. Kalau mungut berarti yang dikenakan siapa? Yang beli, gitu. Tapi yang kalau yang final itu dia karena dia ngejual. Dia final karena dia sebagai penjual. Jadi dia beda siapa subjek pajaknya. Gitu. Ngerti Pak Nisya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya betul. Kalau BUMN seperti PTPN, dia membeli teh dia membeli tehnya diolah menjadi teh celup, dia belinya dari para petani pengepul, itu dia kena 0,25. Betul. Ya, Suta. Ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, DPP adalah harga jual merupakan batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Tarif besarnya pajak penghasilan masuk pada ayat 1 adalah 1% untuk barang rumah mewah dan apartemen, 5% atas barang selain angka 1. Jadi kalau rumah mewah dan apartemen 1%, barang lainnya adalah 5%. Dikecualikan dari pemungutan pajak karena pembelian barang tergolong sangat mewah dilakukan oleh bukan subjek pajak. Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan dilakukan tanpa SKB. Jadi bukan subjek pajak, contohnya siapa? Adalah kedutaan besar, ya, kantor kedutaan membeli gitu barang mewah, sangat mewah, ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Saat terutangnya pemungut pajak wajib memungut pajak penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sekarang ini ada latihan. Ada berapa latihan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 latihan. Kita sampai jam berapa, teman-teman? 15.50, Pak. 15.50. Oke, setengah jam apa nih kerjaan ini? Hah? Sebisanya nanti kita bahas, oke? Berarti kalian kerjakan sampai jam 3. Berapa? Jam 3.40. 10 menit aja. Oke, deal? Apa minggu depan mau dibahasnya? Minggu depan aja, Pak. Oh, terus saya udah pada lemas. Iya, udah minggu depan ya. Jadi kerjakan ini latihannya, minggu depan kita bahas. Submit ya ininya. Jadi buat nambah-nambah aktivitas buat teman-teman yang nilainya kecil, ya. Oke, deal ya. Ada 13 soal, 14 soal ya, dikerjakan. Word aja ya, teman-teman ya. Pak, mau nanya. Ya, boleh. Yang berarti tadi yang ATPM jual kendaraan mewah itu 2 kali dipajakin gitu, Pak? Iya, 2 kali dipajakin, atas penjualannya juga, atas barang mewahnya juga. Saya cari ininya ya, penegasannya ada nggak? Kalau misalnya salah satu gitu. Soalnya dia dua-duanya nih nggak ada ini, dan nggak ada juga dibilang kalau sudah kena satu nggak bisa kena yang lain. Nggak ada. Yang satu karena penjualan ATPM-nya, dua-dua karena barang mewahnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak lakukan dia bisa salah gitu. Dia harus dua-duanya tetap. Gitu. Oke, ada lagi? Tapi kayaknya kalau yang ATPM itu, sorry ya, sebentar kita lihat. Penjualan. Ya, tetap namanya pemungutan, tetap. Jadi emang yang dibebankan adalah orangnya. Gitu. Ya, Felis ya. Jadi tetap 2 kali.
Nanti coba saya cari lagi aturan ada nggak yang misalnya udah dikenakan satu lagi, tapi saya belum pernah ketemu sih. Kalau yang udah dipotong satu, yang satu lagi nggak kena. Gitu. Oke, sementara itu ya Felis ya. Ini Galih juga Galih. Dan pelaporan apakah sama semua tanggal 10 dan tanggal 20 setelah masa pajak, Pak? Terima kasih. Nah, kalau tanggal store-nya beda, ya beda-beda. Oh, di sini nggak kasih prosedur. Oh, ini dia nih. Saat terutangnya kan ada nih. Kalau lapor semua sama ya, teman-teman ya, adalah tanggal 20 ya. Yang bayar ini dia nih. Bayar dia ada saat terutangnya. Kapan dia saat terutangnya? Itu bisa lihat di KUP-nya juga. Kalian udah belajar KUP belum? Teman-teman? Saya ada. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti saya kasih juga deh kapan saat lapor dan bayarnya ya. Pasang sih waktu itu sih udah kok di semester lalu itu. Ya, berarti jika ada transaksi antar pemungut untuk menentukan penggunaan tarif PPh 22 yang dikenakan dan siapa pemungut yang dipungut, yang intinya dilihat dari objek transaksinya ya. Jadi didahulukan dulu dari objeknya dulu. Kalau misalnya si Pertamina ngejual ke bendaharawan, Pertamina yang menang. Maksud bendaharawan, ke badan usaha tertentu. Gitu, beli atas 10 miliar. Lagi juga kan pembelian BBM bukan merupakan objek pemungutan. Jadi tetap didahulukan adalah transaksinya dulu, lihat apa objeknya dulu. Betul. Ya, Gracia. Iqbal, 2. Oke. Apakah nama perusahaan dalam bahasa Inggris dan transaksi dengan mata asing dapat mengklasifikasikannya transaksi dengan pihak luar negeri ya? Misal dalam soal tidak diberikan keterangan dari mana negara asal pihak transaksinya. Oh. Jadi kalau misalnya namanya itu biasanya kalau luar negeri adalah incorporation. Dan kalau dia disebutkan itu dari negara mana dan itu bisa rancu, saya benerin soalnya. Jadi kalian jawab itu WP luar negeri atau WP dalam negeri, saya benerin. Jadi saya nggak pernah merugikan. Even waktu yang UTS yang ini pun saya bikin beberapa jawaban alternatif. Jadi kalau kalian mempersepsikan seperti ini, jawabannya adalah ini. Kalau memang di dua-duanya nggak ada, ya berarti salah. Udah gitu. Jadi tenang aja, saya pasti akan bikin alternatif jawaban. Oke, Iqbal? Jadi jangan takut kalian kalau misalnya yang rancu ini mana. Tapi kalau sudah jelas disebutkan ya udah nggak usah bilang ada asumsi ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebelum saya tutup. Oke, ada di chat. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Bentar ya, Pak Nisa ya, ada Sony. Sementara karena kita belum ngisi SPT, Sony kita jawab dia dulu. Dia objeknya berapa, objeknya apa, objek apa bukan, berapa PPh 22-nya. Gitu ya, Sony ya. Jadi nggak SPT masanya. Oke, Sony, jelas ya Sony ya. Kemudian Zahra. Tadi kan ada yang bisa dikenakan 2 kali pemungutan, yaitu PPh 2 biasa dan 22 mewah. Mengenai kedua PPh tersebut sama-sama atas DPP-nya ya Pak. Ya, atas nilai PPh 22 mewahnya atas nilai yang sudah dipotong PPh 22 biasa. Ya sama kan, sama-sama DPP-nya sama biasanya. Ya Zahra ya. Oke. Oke, tadi Vanessa nanya apa, Vanessa? Yang terkait pertanyaannya Sony tadi, Pak, kalau misalnya penjualan hasil industri semen dan lain-lain tadi, kalau pembelinya BUMN, dia kan pakai tarifnya yang ikut yang semen, Pak. Iya, tarif yang semen. Tapi itu ini enggak sih, Pak? Maksudnya kalau yang BUMN itu kan objeknya atas pembelian, terus kalau yang industri semen itu kan objeknya atas penjualan. Itu ngaruh nggak, Pak? Ngaruh apanya? Ya dia tetap yang dilihat barangnya dulu. Kalau si industri semen kan pasti dia diaudit atas seluruh penjualan dia. Penjualan dia sudah dipotong dua-dua, nggak? Masa ntar ada yang nggak dipotong dua-dua, yang motong sana. Yang mungut sana. Karena ini kan jelas yang mungut harus si industri semennya. Karena industri semen jarang ada langsung ngejual ke BUMN.
Karena dia pasti ngejual ke distributornya. Dan distributornya kayaknya nggak ada yang BUMN gitu. Nah, makanya yang ini sebenarnya dua-dua industri tertentu itu ada apa? Subjek dari sasarannya adalah distributor. Karena supaya distributor ini bisa diawasi, maka diawasinnya melalui pabrikannya. Karena kan distributor dia cuma beli dari si pabrik langsung ngejual lagi kan, itu aja core bisnisnya. Makanya untuk mengawasi si penjualan dia ya, di pabriknya gitu. Ya, ngerti ya maksudnya Felis? Jadi jarang nih pabrikan ini ngejual langsung kepada orang gitu, langsung pada nggak ada tuh jual pabrikan ke kita gitu langsung, nggak mungkin. Even toko bangunan pun itu biasa. Ya, bisa dimengerti Felis? Iya, Pak. Makasih, Pak. Panisia, Felis, Panisia, sorry. Saya nyata. Soalnya ini, Pak, kemarin pas semester 3 katanya karena dia objeknya beda kan, yang satu untuk BUMN itu untuk pembelian, terus yang satunya itu atas penjualan, jadi dia bisa dipungut 2 kali gitu, Pak, katanya. Oh, enggak, itu enggak satu aja kalau menurut saya. Gitu. Soalnya di industri semen itu enggak diawasi oleh si badan usaha tertentu itu gitu. Dia itunya aja maksud saya si badan usaha tertentu ini dia kan cuman ngawasin yang orang-orang bukan yang pabrikan seperti itu, dia cuman yang pembelian dia yang bukan kalau industri tertentu gitu, tapi kalau di industri tertentu gitu dia udah beda, dia dikenakan dia mungut aja, nggak ada yang dia dipungut gitu. Ya, Panisia seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, karena prakteknya seperti itu gitu. Saya kan praktek juga gitu. Saya udah tahu gitu industri kertas saya kan terjun. Saya WP saya ada industri kertas gitu. Gimana kalau dia transaksi itu dia tetap yang menang adalah industri kertasnya gitu. Ya. Dan saya waktu bikin ini pun FGD-nya saya ikut juga gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Pak, boleh tanya tentang PP 23 nggak, Pak? Boleh dong, Ripko. Apa yang punya berhubungan sama mata kuliah kita boleh. Iya. Ya, izin tanya aja, Pak. Untuk kemarin kan ada tugas yang ngisi SSP juga. Nah, di SSP kan ada KAP dan KJS-nya. Nah, saya kemarin ngecek di websitenya pajak buat KAP dan KJS-nya PPh 23, KAP-nya kan 411124. Nah, kalau yang KJS-nya itu yang 100 untuk masa PPh 23, yang 101 untuk dividen, 102 untuk royalti, 103 untuk bunga kayak gitu. Nah, itu bedanya gimana ya, Pak? Yang 100 101 kayak gitu. Lihat SPT-nya kan saya udah pernah bilang. Di SPT-nya kan ada di situ di kodenya. Di kodenya itu ada. Berarti ngikutin SPT-nya aja ya, Pak? Iya, betul. Kamu taruh di SPT di mana ya kamu bayar, kalau di KJS ngikutin SPT-nya. Gitu. Kalau di SPT-nya 100, 101, 101. Nggak usah pusing kamu hafalin, ada di SPT-nya kok. Gitu, kok. Oh, ya udah. Berarti kemarin salah saya. Digabung jadi satu, Pak, kemarin saya. Nggak apa-apa, kalau yang 100 digabungin nggak masalah, 100 gitu. Yang kodenya 100 digabungin nggak masalah, Ripko. Tapi kalau udah beda kode KJS, bedain. Ya? Oke? Oh, iya Pak, siap. Makasih Pak. Iya. Jika ada yang nanya, Handita, nomor 16. Oke. Untuk transaksi terkaitan PPh 22 dibayar uang muka dulu, itu terutang PPh 22 atas uang muka atau seluruh harga pada transaksi. Ya, uang mukanya aja. Jadi pas saat yang dibayarkannya aja. Gitu. Ya, Handita. Jadi sesuai yang dibayarkannya. Bukan seluruhnya, kan belum dibayar. Kecuali emang sudah ditarik invoice-nya, gitu. Udah ada invoice-nya. Jelas? Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, Janina. Untuk yang impor sementara tadi itu ada batasan waktu tertentunya nggak ya, Pak? Yang dikecualikan dari pemungutan 22 tadi? Kalau impor sementara kan udah ada kriterianya dari Bea Cukai. Biasanya Bea Cukai ada ininya. Ada alat kontrolnya. Ya, alat kontrolnya ada Bea Cukai. Gitu. Dan itu juga tugasnya Bea Cukai nanti. Ya. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Bukan kita, gitu. Bukan si pajak, tapi Bea Cukai yang ada batasannya, yang ngatur. Oke, ada lagi teman-teman?
Ya, sambil dipikirkan boleh gitu ya. Nanti kalau mau nanya teman-teman juga misalnya di luar waktu kuliah, nanya aja di grup. Nanya harus di grup ya, jangan japri saya. Kenapa bukannya nggak boleh japri? Karena itu sekalian informasi buat teman-teman yang lain. Jadi semua informasi semua tahu, jadi teman-teman. Jadi jangan malu gitu ketahuan, wah nggak tahu dia nih nanya di grup, nggak usah seperti itu pikirannya. Biarin aja, biar ini yang penting untuk kepentingan bersama gitu. Jadi nggak usah malu, nanya aja di grup, apa nanti pasti saya jawab. Gitu. Ya, kalau nggak saya jawab langsung berarti saya lagi nggak sempat, belum sempat. Tapi kalau itu pasti saya jawab, ada waktunya. Ya, teman-teman seperti itu. Oke ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, dikerjakan ya latihannya. Jadi sampai jam 4 kurang 10 ini bukan kalian yang bebas ya, tetap dikerjakan ya, walaupun dikumpulinnya minggu depan gitu. Ya, oke. Karena kurang latihan benar nggak? Kurang latihan itu hasilnya ntar UTS. UTS seperti UTS gitu. Janganlah, banyak-banyak latihan lah. Ntar sehingga UAS-nya maksimal nanti. Oke ya, cukup sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam.